Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Semuanya kabarnya baik. Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan masuk di dalam gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Haleluya. Saudara siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini ya? Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersama katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yuk tepuk tangan yuk. Thank you Lord. Bawa pujian bagi Dia, Allah yang hidup. Gerbangnya bersyukur sama yuk dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, semua yuk sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Come on, dengan segenap hatimu katakan sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya katakan amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan. Oh puji dia tiuplah sangkakala, oh musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati sambil lambaikan tanganmu katakan sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yuk mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Dia baik untuk selama-lamanya. Thank you Lord. Terima kasih buat Tuhan. Sebab Tuhan baik. Yuk saudara yuk. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan baik, semua. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dia baik, amin. Katakan sama-sama God is good. God is good all the time. And all the time, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara yuk sing. Come on. Boleh goyang kanan kiri sama-sama yuk. Oh. Haleluya. Ku bertanya dari mana datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah akan dibukakan bagimu. Sing. Come on. Oh, berapa banyak yang percaya bahwa ketika kita meminta Tuhan memberikan. Amin. Berapa banyak yang percaya ketika kita mencari kita akan mendapatkan. Berapa banyak saudara yang percaya pagi hari ini saat saudara mengetuk, meminta Tuhan mendengar dan menjawab. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai, katakan haleluya. Thank you Lord. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan sama-sama, Tuhan Yesus terima kasih. Mari di tempat saudara berdiri, di tempat saudara duduk hari ini dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah perisai bagi kami. Engkaulah kekuatan di saat kami lemah. Di dalam setiap musim hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan seluruh hati dan jiwa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan isi hatimu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan amin, amin. Silakan duduk kembali lagi saudara.
hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, hanya Kau, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi, biar saudara saja katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Mari bawa seluruh hidupmu, angkat tanganmu dan sembah Dia. Mari berserah. Sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Mari pejamkan matamu dan mulai naikkan doamu kepada Dia. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Thank you.
haleluya. Mari bersama sorakan haleluya. Allah kekuatan kami, Allah perisai kami, haleluya, haleluya. Engkau mengerti bahasa air mata, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan. Mari panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Saat engkau lemah, mari angkat suaramu, katakan Tuhan engkaulah kekuatan kami. Jesus, Jesus, oh Yesus. Apapun keadaan kami hari ini ya Tuhan, kami mau tetap datang mencari wajah-Mu. Ya Ralabasha, Daralabatakaralambo. Bangkit berdiri bersama saudara. Buka hatimu dan sembah Dia. Sembah Dia. Temukan kekuatan, temukan kasih karunia-Nya pagi hari ini. Kasih-Nya yang besar mengalir pagi hari ini. Kasih-Nya yang besar mengalir pagi hari ini. Harapanmu, imanmu dikuatkan pagi ini. Ora basyana. Yang kekal, Allah yang kekal. Jesus, Jesus, beri sorak-sorak bagi Dia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Amin, saudara. Dia Allah yang setia. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita tidak setia, Allah setia bagi kita. Haleluya. Kami umat-umat tebusan darah-Mu pagi hari ini berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan ya Tuhan. Kami datang dengan segala kelemahan, dengan kekuatan, dengan kegagalan, dengan keberhasilan kami, dengan kemenangan kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, dan kami datang ingin menghampiri Engkau. Seperti seorang anak yang datang kepada ayahnya dan berkata, Dad, I love you. I love you more than this life, Lord. Rasakan kasih Tuhan mengalir pagi ini. Roh Kudus jamalah, Roh Kudus lawatlah anak-anak-Mu. Oh, kuatkan setiap kaki untuk berdiri, terus berharap.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Tuhan, sekalipun apa yang kami lihat berbeda Tuhan, thank you Lord. Hanya Kau segalanya bagiku. Di dalam kekuatan
sekarang ingin berdoa Tuhan untuk kami semua. Mempersiapkan hati kami dan juga telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Supaya apapun yang hamba akan sampaikan bisa sesuai dengan apa yang Kau ingin sampaikan kepada jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir di BSD Church di siang hari ini. Sekarang kami berdoa Tuhan dan juga kami yang menyatakan semua bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semua kita sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya, shalom. Selamat siang. Biasanya tuh yang datang siang hari biasanya jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin udah breakfast duluan atau sarapan duluan atau memang hari Minggu digunakan untuk bangun agak siangan baru ke gereja. Tapi saya percaya meskipun kita siang hari ke gereja, kita juga semua adalah orang-orang yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Siapa sangka kita sekarang sudah di bulan November, di mana kita tinggal 1 bulan lagi sampai kita akan menutup akhir tahun. Biasanya ada beberapa orang yang bilang bahwa 2025 ini kok jalannya cukup lambat ya. Tapi menurut saya 2025 ini adalah tahun yang sangat cepat. Kenapa? Karena sebenarnya tahun 2025 ini saya habiskan kebanyakan waktu saya tuh untuk bekerja. Jadi biasanya udah menjadi sebuah rutinitas di mana saya pagi hari bangun, udah gitu sudah berangkat ke kantor mungkin sekitar jam 8. Lalu pulang dari kantor paling cepat tuh biasa jam 10 malam Bapak Ibu. Habis pulang jam 10 malam, ya sudah biasanya saya bersih-bersih, tidur, balik lagi besoknya bangun jam 7-an, jam 8 sudah di kantor lagi. Itu sudah menjadi rutinitas setiap harinya yang membuat saya kayak kok 2025 ini cepat sekali ya gitu. Karena kenapa? Karena kalau dibandingkan sama tahun lalu, kebetulan tahun lalu tuh saya masih bekerja di kantor lama saya gitu. Dimana di kantor lama saya kebanyakan saya menghabiskan waktunya itu untuk jalan-jalan. Jadi karena kebetulan saya di kantor lama itu mengharuskan saya untuk pergi dari satu negara ke negara lainnya, saya selalu merasa bahwa pekerjaan saya itu jadi kayak holiday gitu. Tapi karena kalau sekarang di kantor yang baru ini, kebanyakan pekerjaan saya itu di depan laptop, meeting, ketemu sama orang. Mungkin ketemu sama orang dan meeting itu sampai jam 7 malam, habis itu kembali lagi ke depan laptop. Itu benar-benar udah menjadi sesuatu yang sangat monoton sekali. Nah, karena jam kerja yang sangat padat dan juga sering sekali saya berinteraksi dengan banyak orang, seringkali kita tuh kayak pengen tahu nih, gimana sih kita bisa mengenal kita tuh lagi berinteraksi dengan siapa. Nah, terkadang kita tuh kan harus berinteraksi berkali-kali dulu ya, untuk kita bisa mengenal orang tersebut. Tetapi biasanya yang digunakan untuk para milenial dan juga Gen Z, jadi ini saya termasuk Gen Z borderline agak milenial Bapak Ibu. Nah, biasanya para milenial dan Gen Z ini menggunakan shortcut. Shortcut itu adalah cara cepat bagaimana kita bisa mengenal orang lain tanpa harus berinteraksi dengan mereka terlalu lama. Shortcutnya dengan cara apa? Biasanya dengan cara, ini yang paling zaman tradisional ya Bapak Ibu. Dengan cara nanya, kamu kelahiran tahun berapa? Show apa? Nah, biasanya ini dipakai oleh orang-orang Tionghoa Bapak Ibu. Kalau ditanya, oh kamu show apa? Show naga. Oh pasti orangnya kayak gini nih, berkoar-koar misalnya. Atau kamu show apa? Kerbau misalnya. Wah malas. Nah itu biasanya cara-cara tradisional. Ada juga zaman-zaman yang lumayan ngetren itu adalah zodiak. Ada 12 zodiak nih Bapak Ibu. Biasanya anak-anak muda tuh update banget lah. Apalagi anak-anak Jaksel gitu biasanya. Zodiak apa? Cancer, Virgo, Scorpio. Nah kebetulan Bapak Ibu show saya itu macan. Ya, jadi Bapak Ibu udah kebayang nih pasti kayak macan. Zodiaknya nih bagi anak-anak muda yang di sini. Saya itu kebetulan Leo. Jadi nih macan tuh udah kayak teriak ya. Leo tuh juga singa kalau misalnya di zodiak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan saya tuh double-double. Kalau amarah tuh double gitu. Nah
Biasanya kalau di kantor saya ditanya, zodiaknya apa, show-nya apa, untuk kita bisa tahu orang ini tuh karakternya kira-kira akan seperti apa. Tetapi ada nih satu model lagi yang dimana biasanya kita gunakan yang lebih ngetren, tetapi ini basisnya adalah lebih ke scientific Bapak Ibu. Dimana disebutnya adalah MBTI. Nah, saya tuh kurang tahu Bapak Ibu pernah dengar atau tidak sebelumnya, tapi MBTI ini adalah sebuah model yang dinamakan Myers-Briggs Personality, di mana menurut teori ini terdapat 16 kategori karakter yang ada di dunia ini. Nah, di mana ini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi, Bapak Ibu tuh diharuskan oleh model ini untuk menjawab pertanyaan sekitar 50 sampai 100 pertanyaan. Jadi memang pertanyaannya ini cukup banyak ya. Tetapi pertanyaan ini menanyakan hal-hal yang berbau bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita mengambil keputusan, dan juga masih banyak lainnya. Nanti di akhir dari tesnya, model ini akan menganalisa berdasarkan jawaban Bapak Ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah dia sampaikan. Dari situ akan keluar hasilnya. Hasilnya seperti apa? Mungkin bisa di next slide. Jadi nanti hasilnya akan kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Di mana ada 16 personality. Jadi ini Bapak Ibu kalau kali 4 kali 4 ada 16 ya. Di mana itu ada berbagai macam karakter orang yang bisa diklasifikasikan ke salah satu dari sini. Di mana terdiri dari 4 huruf. Di huruf pertama itu antara I atau E. Kalau I berarti orangnya introvert, E berarti orangnya ekstrovert. Artinya apa? Kalau introvert biasanya adalah orang-orang yang sebenarnya butuh waktu sendiri untuk bisa recharge gitu atau mengisi baterainya lagi. Tetapi kalau huruf pertamanya itu adalah ekstrovert, berarti ini adalah orang-orang yang suka bersosialisasi. Yang malah setelah bersosialisasi dia malah makin semangat gitu. Lalu juga ada S atau N, sensing atau nurturing. Lalu juga ada T atau F, itu untuk huruf ketiga, jadi thinking atau feeling. Jadi biasanya kalau misalnya mengambil sebuah keputusan, orang ini apakah dia berpikir dulu, atau apakah dia menggunakan logika, atau biasanya dia menggunakan perasaan untuk membuat sebuah keputusan. Yang terakhir adalah judging atau perceiving, itu bagaimana mereka biasanya melihat orang lain. Misalnya nih, saya ketemu dengan Ibu Jenny gitu. Nah kalau saya orangnya judging Bapak Ibu, saya sebelum ngobrol sama Ibu Jenny, saya udah bilang oh Bu Jenny ini kayaknya agak suka hal-hal yang berbau kosmetik ya, karena dia suka dandan, itu judging. Tetapi kalau perceiving itu biasanya dia akan melihat dulu interaksi dari orang tersebut kepada orang lain, lalu dia akan observasi untuk memakan waktu cukup lama, baru dia bisa mengambil kesimpulan kira-kira Ibu Jenny itu orangnya seperti apa. Nah itu adalah klasifikasi karakter yang sebenarnya biasanya digunakan oleh para Gen Z zaman sekarang. Jadi kalau dulu orang tanya show-nya apa, zodiaknya apa, sekarang malah sering sekali di interview Bapak Ibu, apalagi di kantor saya ya. Biasanya kalau saya lagi interview orang, saya tanya sebagai pertanyaan penutup, by the way aku mau nanya dong, MBTI kamu apa ya? Misalnya dia jawab, saya INFP misalnya. Saya langsung kayaknya gak cocok nih sama saya. Oke terima kasih, ya udah terima kasih. Habis itu saya tulis notes INFP. Mungkin ini dia prioritasnya nomor 4 lah. Saya cari yang lain gitu. Nah makanya MBTI ini sebenarnya sangat memudahkan kita untuk biasanya melihat kira-kira karakter orang seperti apa. Nah seperti contohnya, jadi saya sempat nih Bapak Ibu ngambil tes ini. Kira-kira ya 5-6 tahun yang lalu. So, saya penasaran kira-kira saya berubah gak ya? Saya tes lagi setiap tahunnya. Hasilnya tetap sama, yaitu saya kebetulan yang ENTJ. Dimana di sini ditulis bahwa ENTJ adalah orang yang strategic, logical, efficient,
outgoing, ambitious, independent, effective organizers of people, and long-range planners. Tapi warnanya merah, berarti artinya agak berapi-api orangnya. Nah, setelah saya berinteraksi sama tim saya dan orang-orang di kantor, jadi orang-orang di kantor saya tuh jatuhnya sekarang udah jadi MBTI expert Bapak Ibu. Saking seringnya kita pakai. Kalau saya sih ya asal tahu aja, kayak ngikut-ngikut aja. Tetapi teman-teman saya di kantor tuh sangat update. Terus mereka bilang, Lid, mungkin kamu itu ENTJ kalau kamu lagi berinteraksi di lingkungan sosial. Tetapi kalau kamu di kantor, kamu tuh bukan ENTJ. Wah, saya udah berharap banget nih Bapak Ibu. Ya mungkin saya berubah. Memang saya kayaknya gak warna merah. Masa semua sio berapi-api, zodiak berapi-api, MBTI masih berapi-api. Iya aku setuju, kayaknya enggak ya kalau di kantor. Iya, karena menurut kita anak-anak kantor, lo tuh ESTJ. Pas saya lihat masih merah Bapak Ibu. Saya kena, ya udahlah ya, saya terima aja. Tapi saya pas baca ESTJ, efficient, outgoing, analytical, systematic, dependable, realistic, like to run the show and get things done in an orderly fashion. Sebenarnya menurut saya ESTJ dan ENTJ ini agak mirip ya, karena dua-duanya tuh agak planner. Jadi kayak saya memang suka semua tuh di plan kayak sistematis, kayak A, B, C, D. Harus secara sistematis. Nah, maka dari itu sebenarnya oke, MBTI ini memang membantu sekali gitu. Dan even Bapak Ibu bisa ngambil tes ini secara gratis dan kira-kira tahu nih, saya tuh orangnya kayak apa ya? Atau minta keluarganya, mungkin orang tua dan anak suka misunderstanding ya. Suka kadang-kadang ada pergesekan, mungkin perlu juga nih untuk tahu kira-kira MBTI anak saya tuh apa ya. Supaya saya tahu nih gimana caranya saya bisa berkomunikasi lebih baik terhadap anak-anak saya. Tetapi bukan hanya itu saja, apa sih sebenarnya karakter seorang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan yang sesuai dengan menurut ajaran yang ada di Alkitab. Kita sama-sama belajar apa ya karakter yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab. Sama-sama kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin boleh dibantu sama tim multimedia. Oke, di Galatia 5 ayat 22 mari kita sama-sama baca 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di sini buah roh atau dalam bahasa Inggris fruit, jika Bapak Ibu tahu dalam bahasa Yunani artinya karpos atau tunggal. Jadi meskipun ada banyak aspek dalam buah roh, dimaksud dengan karpos yaitu tunggal, sebenarnya hanya ada satu buah roh yang sebenarnya terdiri dari berbagai aspek tersebut. Jadi buah roh yang sudah tadi kita baca ini bukan 9 buah yang berdiri sendiri-sendiri Bapak Ibu. Tetapi ada satu buah roh yang terdiri dari 9 aspek. Fun fact nih Bapak Ibu. Jadi pas saya masih kecil, ya gak kecil-kecil banget lah ya. Sudah dibiasakan sebenarnya untuk kita tahu apa itu buah roh di keluarga saya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua juga sudah belajar mengenai buah roh di saat kecil. Yang dari kasih, sukacita, damai sejahtera. Karena kita sebenarnya sudah diajarkan ini dari kita masih zaman-zaman di sekolah minggu. Nah tetapi kalau di keluarga saya, buah roh ini biasanya ditempelkan di sebuah stiker. Jadi di kamar-kamar pintu di rumah saya, biasanya papa mama saya itu akan menempelkan sebuah stiker yang gambarnya anggur. Ya, jadi anggur ini akan dituliskan kasih, sukacita, damai sejahtera dan segala macamnya itu ada 9 aspek ditulis di sebuah stiker yang ada anggurnya ini ditempel di balik pintu. Nah, kebetulan pas saya masih kecil, saya punya adik Bapak Ibu. Jadi waktu itu perbedaan saya sama adik saya tuh sekitar 10 tahun. Jadi sering sekali orang tua saya tuh gendong adik saya. Udah gitu bilang ke adik saya, namanya Laura. Ayo Laura, kita ambil buah rohnya.
Jadi nanti adik saya gini-gini nih Bapak Ibu. Nah di situ sambil kadang kita suruh nyanyi. Kasih sukacita, damai sejahtera, sabaran, kayak gitu-gitulah. Itu setiap hari kita lakukan setiap malamnya sampai kita hafal. Memang menghafal itu bagus. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mempraktekkannya sebagai menjadi sebuah karakter kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu mari kita lihat satu-satu aspek-aspek dari buah roh tersebut. Yang pertama adalah kasih. Di mana ini adalah sikap untuk memilih untuk mengasihi, bukan sekedar hanya perasaannya saja, tetapi bagaimana kita bisa mengasihi terhadap orang yang mungkin menurut kita belum layak atau berbeda ataupun sulit. Mungkin let's say untuk mengasihi lawan kita, mengasihi orang yang pernah menyakiti hati kita, mungkin terkadang terlihat sulit. Tetapi Tuhan mengajari kita bagaimana kita tetap harus mengasihi sesama. Yang kedua adalah sukacita. Bukan cuman di saat kita bahagia saja karena di saat situasi bagus, tapi bagaimana kita tetap bisa sukacita di saat kita dalam sebuah tantangan. Biasanya nih Bapak Ibu, kalau kita bilang, oh kita lagi sukacita, kita lagi happy. Biasanya kalau kita lagi mendapatkan sesuatu hal yang disebut sebagai big joy. Big joy itu apa? Biasanya nih orang bilang, aduh aku lagi happy banget. Biasanya karena dapat berkat, dapat cuan, atau dapat promosi, dapat nilai bagus di sekolah mungkin, atau dapat ranking 1, atau menang sesuatu. Nah biasanya orang baru bilang bahwa, itu aku lagi sukacita. Tapi bagaimana kalau lagi dalam tantangan Bapak Ibu? Biasanya orang bilang, aduh sulit lah untuk menjadi sukacita di saat kita lagi di dalam tantangan. Tetapi kalau misalnya when it comes to joy, joy itu bukan tentang hanya big joy Bapak Ibu. Tapi ada juga yang disebut sebagai mini joy. Mini joy itu apa? Mini joy adalah sukacita di masa-masa meskipun susah, tapi ada hal-hal kecil yang sebenarnya kita masih bisa bersyukur. Contoh, mini joy itu seperti apa? Mini joy misalnya kalau kita bisa bangun pagi dan minum kopi kesukaan kita. Nah, biasa nih suami istri nih kalau di rumah pagi-pagi. Bayangkan Bapak Ibu ada suami-suami pagi-pagi udah disiapin kopinya. Itu biasanya suami-suami kayak merasa, udah memang harus kayak gitu gak sih istri-istri? Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu itu adalah sebuah mini joy. Karena tanpa istri Bapak Ibu ya, gak akan ada itu kopi datang di situ. Itu adalah mini joy yang kita bisa contohkan. Lalu apalagi damai sejahtera. Dimana kita bisa damai dengan Tuhan, damai dalam hati, dan juga damai dalam hidup dengan sesama. Lalu juga adanya kesabaran. Dimana kesabaran ini adalah mampu menahan diri dari marah atau cepat menyerah. Memang sehari-harinya mungkin istri Bapak Ibu nyebelin atau suaminya yang nyebelin atau anaknya yang nyebelin. Di sini diajarkan sabar. Jadi suatu hari mungkin anak-anak juga di sini boleh kalau papa mamanya lagi marah-marah bilang sabar. Karena itu sudah menurut Alkitab. Atau kalau misalnya anak Bapak Ibu lagi marah-marah, biasanya kan anak-anak ini suka tantrum ya, kalau kata-kata zaman sekarang ya. Bapak Ibu bisa bilang, sabar, kamu adalah anak Tuhan. Jadi itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan di mana kita diajarkan untuk sabar. Lalu juga kemurahan, di mana kita juga bisa memberikan kebaikan lebih ke tindakan nyata. Lalu kita juga ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, tadi buah roh ini tidak dihasilkan oleh usaha manusia semata, melainkan oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita, karena kita berjalan oleh roh agar buah ini muncul. Nah, aku ada satu contoh, sebuah karakter yang mungkin ini anak muda pasti tahu lah biasanya siapa, tapi biasanya anak muda yang cowok ya, coba mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Ini kira-kira siapa nih?
Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya yang udah berumur kurang tahu ya, tapi ini anak muda aku yakin tahu lah. Coba boleh gambarnya tim multimedia, kira-kira ini siapa ini? Apakah ada? Jadi nanti ini karakter yang akan muncul di LED, ini adalah seseorang yang menurut saya dan setelah saya coba kulik lebih dalam, ini adalah orang yang sebenarnya memiliki karakter di mana dia memiliki karakter yang cukup baik dan tidak hanya itu dia juga bisa memperlihat bagaimana karakternya itu juga bisa berdampak baik untuk sekitarnya. Gambarnya apakah udah ada? Mungkin dari tim multimedia belum ya? Oke, jadi nanti gambarnya akan muncul ya, nanti dalam nama Tuhan Yesus dia pasti akan muncul. Nah tetapi ini adalah gambar siapa Bapak Ibu? Ini adalah gambar dari Stephen Curry. Mungkin kalau misalnya anak-anak muda yang laki-laki tahu nih, karena dia adalah salah satu pemain NBA yang cukup terkenal dan juga sangat berprestasi. Dia adalah pemain basket yang menurutku tidak hanya baik ya Bapak Ibu, tapi dia tuh bisa memberikan dampak positif. Kenapa? Jadi Stephen Curry ini adalah seorang Kristen yang mendirikan program amal untuk anak-anak yang menggabungkan bakat dia sebagai pemain basket dengan pengaruh sosial. Contoh buah roh yang dia perlihatkan adalah yang pertama adalah kasih dan juga kemurahan. Kenapa? Karena dia sebenarnya menggunakan bakat dia untuk menolong anak-anak yang kurang beruntung. Baik itu misalnya anak-anak orphans atau juga anak-anak disabilitas. Dengan kasih dan kemurahan dia, ia terus ingin melayani mereka. Dan juga kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, biasanya pemain basket itu tuh punya season. Ini kalau nggak salah ya, karena saya juga bukan pemain basket andalan, tapi saya suka ngikutin aja, tapi biasanya tuh ada seasonnya. Dimana biasanya mereka itu tuh ada pertandingan setiap minggunya, minimal seminggu sekali atau bisa lebih dari sekali dalam seminggu. Jadi jadwalnya tuh cukup padat. Bayangkan dengan dalam kepadatan itu, dia tetap teguh untuk ingin menjalankan program amal yang dia dirikan. Itu membutuhkan dedikasi yang sangat panjang dan juga kontribusi yang sangat panjang. Di mana ini memperlihatkan bagaimana dia terus setia untuk ingin melayani program dan juga anak-anak yang dia kasihi. Nah, di sini kita sudah bahas bagaimana karakter seseorang yang dilihatkan menjadi be good itu bisa terpancarkan, which is dari karakter. Tetapi sebenarnya being good aja tuh gak cukup Bapak Ibu. Memiliki karakter baik itu belum cukup. Karena kenapa? Selain jadi baik, kita juga dipanggil untuk berbuat baik. Nah, maka dari itu kalau be good adalah karakter, do good adalah aksi. Di sini kita lihat, mungkin boleh tim multimedia kita buka Efesus 2 ayat 10. Nah, di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kalau kita tafsirkan, ini artinya apa sih? Keselamatan bukan hasil perbuatan baik, tapi keselamatan menghasilkan perbuatan baik. Jadi dari sini kita lihat bagaimana tidak cukup nih untuk kita mempunyai karakter baik, tapi kita juga harus melakukan aksi yang baik. Lalu di Yakobus 2 ayat 17, ini kalau kita tafsirkan, intinya apa? Intinya adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi karakter baik yaitu iman, kalau kita tidak ada tindakan yang nyata adalah kosong. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan ingin kita tampak lewat tindakan yang memiliki kasih. Lalu juga apa Bapak Ibu? Melakukan yang baik kepada sesama. Berbuat baik itu bukan kayak saya sudah kok melayani sekali cukup. Bukan Bapak Ibu.
Tetapi dikatakan di Alkitab bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Di Alkitab dikatakan ke semua orang. Dia nggak bilang loh, kecuali orang yang menyakiti. Tidak, di Alkitab itu kepada semua orang, titik. Berarti tidak ada pengecualian di mana kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, saya ada contoh nih Bapak Ibu tentang berbuat baik. Jadi karena saya kerja di marketing, sering sekali saya itu harus bekerja sama dan in close coordination dengan vendor-vendor agency gitu. Salah satunya adalah sebuah creative agency yang dimana dia tuh membantu saya untuk membuat sebuah visual gitu. Visual tuh kayak sebuah gambar lah yang nantinya akan kita tayangkan di billboard atau misalnya di spanduk. Nah, sering sekali saya itu bekerja sama dengan satu vendor ini. Vendor ini kalau misalnya saya telepon nih Bapak Ibu, misalnya saya nanya, Mas, saya ada kerjaan nih. Oke Mbak Lydia, apa kerjaannya? Oke Mas, kerjaannya adalah ABC, habis itu DEF, nanti setelah itu kita gabungkan dengan GHI, habis itu JKL, habis itu MNOPQRSTUV, WXYZ ya Mas? Iya Mbak, oke Mbak Lydia. Oke Mas, paham gak kamu? Paham Mbak, paham. Ya udah, aku butuh itu dalam 1 jam ya Mas. Orang kalau misalnya mendengar seperti itu biasanya responnya apa? Wah nggak bisa Mbak, sulit. Tapi tidak Bapak Ibu, vendor saya ini selalu jawab, siap Mbak Lydia, saya usahakan. Yakin Mas? Diusahakan ya Mbak, siap. Oke. Nah itu baru satu kejadian. Tapi saya sudah kerja sama dia selama 2 tahun Bapak Ibu. Saya tidak pernah mendengar kata tidak atau nggak bisa atau nggak ngerti. Itu tidak pernah. Dia selalu jawab, siap Mbak Lydia, bisa. Nah kenapa saya mengambil contoh ini? Karena ini baru kejadian Bapak Ibu di hari Jumat malam. Jadi di Jumat malam jam sekitar 6:30 nih udah waktunya saya pulang. Saya lagi on the way untuk makan dinner sama teman-teman saya. Tiba-tiba saya keinget ada satu kerjaan yang saya belum kerjain. Saya kayak aduh gimana ya. Yaudah deh saya lagi di taksi saya telepon. Mas Daniel, aku minta tolong kamu kirimin aku gambar ini sekarang, gambarnya ABC, dikirim ya Mas. Tapi boleh gak Mas by malam ini? Siap Mbak Lydia, siap. Aku tanya, Mas kamu perlu aku email gak? Kamu ngerti gak nih? Aku kan ngomongnya cuma verbal doang. Iya Mbak, ngerti. Nah, meskipun Bapak Ibu, dia mempunyai suatu kelemahan. Yaitu dia kadang suka salah. Jadi kalau dia kirim, kadang agak salah nih. Karena mungkin buru-buru ya. Tetapi dia tetap menjadi vendor nomor 1 pegangan seluruh tim marketing. Karena kita tahu dia adalah orang yang kita bisa andalkan. Meskipun salah, dia juga siap untuk merevisinya. Karena dia gak pernah jawab tidak Bapak Ibu. Selalu iya, kita akan bantu, kita siap Mbak. Mau jam berapapun, jam 1 pagi, jam 2 pagi, weekend. Dia pasti selalu siap. Itu adalah bagaimana dia menurut saya adalah salah satu orang yang bukan hanya secara karakter. Itu adalah be good, tapi dia juga do good. Dia sangat lemah lembut dan juga terus setia untuk melayani klien dia. Karena kalau misalnya sama agensi lain ya Bapak Ibu, kalau menurut pengalaman saya nih, mereka jawab, ya Mbak Lydia, kita udah pulang, udah hari Jumat nih, ya udah Senin aja ya Mbak Lydia. Nggak mungkin dong, kan udah telat ya pekerjaannya. Jadi itu adalah bagaimana contoh, be good dan do good itu bisa terlihat di keseharian kita. Padahal ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat bentukan orangnya, itu garang sekali. Dia adalah orang kayak bapak-bapak mungkin sekitar umur 40-an, cukup tinggi, rambutnya gondrong dan sangar banget. Bayangkan hati dia selembut itu dan dia selalu bilang, siap Mbak Lydia.
Even saya pernah ya Bapak Ibu, saking saya buru-burunya, saya minta bilang kayak gini, Mas, kamu boleh nggak video call aja sama aku lihat on the spot. Dia padahal lagi di rumahnya Bapak Ibu sama anaknya. Dia bilang, iya Mbak Lydia nggak apa-apa, ayo kita video call. Dia sebaik itu kepada sesamanya. Nah, contoh juga dari orang-orang yang berbuat baik, biasanya adalah juga orang-orang yang sebenarnya memenangkan Nobel Prize. Nah, saya lalu cari tahu nih, kira-kira apa sih kriteria dari orang-orang yang menang Nobel Prize. Nah, ini adalah salah satu contohnya, which is Denis Mukwege. Jadi kriteria utama orang yang memenangkan Nobel Prize adalah orang-orang yang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap kemanusiaan atau bidang spesifik. Misalnya untuk fisika, kimia, kedokteran, yang dimana orang tersebut sudah melakukan penemuan yang penting dalam bidang yang dia ahlinya. Dimana secara umum orang yang akan memenangkan Nobel Prize ini adalah orang-orang yang menemukan penemuan untuk the greatest benefit to humankind, yang mempunyai dampak yang besar untuk manusia. Nah, kenapa saya mengambil Denis Mukwege ini? Ini adalah seorang dokter kandungan asli Kongo yang dimana dia menerima Nobel Peace Prize di tahun 2018. Kenapa kita bisa bilang bahwa dia memenangkan Nobel Peace Prize? Ini juga bagaimana dia adalah suatu karakter yang merepresentasikan telah menjadi be good dan juga do good. Yang pertama, be good, yaitu dari karakternya si Denis. Jadi Bapak Denis ini, ia memilih untuk melayani korban kekerasan perang yang sudah sangat terpinggirkan. Jadi dia menunjukkan kasih dengan cara apa? Dia dengan cara melayani orang-orang korban peperangan. Bapak Ibu harus bayangkan, orang-orang yang biasanya korban dari para peperangan, itu biasanya orang-orang yang sudah sangat trauma. Jadi saya pernah nih Bapak Ibu nonton sebuah dokumenter di mana ini menceritakan kehidupan seseorang setelah dia pulang dari peperangan. Nah, traumanya mereka itu sangat ekstrim. Di mana kalau dia mendengarkan suara-suara ledakan atau suara kencang, biasanya mereka langsung takut sekali. Kenapa? Karena menurut mereka itu tuh membawa mereka ke masa lalu mereka. Nah, apalagi di case-nya Pak Denis, dia melayani orang korban perang. Berarti ada suatu hal yang sangat traumatis yang telah dijalani oleh korban-korban ini. Biasanya nih Bapak Ibu, kalau di gereja-gereja juga kan biasa ada konseling ya. Biasa orang-orang konseling aja udah cukup sulit biasa case-nya. Apalagi orang-orang di korban perang. Bayangkan seberapa sabar dan setia Bapak Denis untuk melayani mereka. Tetapi tidak hanya itu, dia juga melakukan aksi nyata dengan cara do good, yaitu ia mendirikan rumah sakit yang merawat ribuan korban kekerasan perang, dan juga dia secara aktif memberikan speech di forum-forum besar bagaimana dia bisa melawan dan juga menyuarakan opininya untuk melawan semua kekerasan yang terjadi di peperangan. Ini adalah bagaimana contoh be good dan juga do good bisa terlihat di suatu karakter. Maka dari itu kami percaya juga bahwa be good atau karakter juga pasti bisa kita jalankan dengan cara kita melihat buah roh bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-harinya. Dan juga tidak hanya itu, dengan cara kita bisa melakukan do good di mana kita melakukan tindakan-tindakan nyata. Salah satunya adalah apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa ikut contoh. Kemarin dari tim BSD Church juga sempat datang mission trip ya. Nah, itu adalah salah satu cara di mana kita juga bisa berkontribusi untuk kita melakukan aksi nyata. Cuman pastinya, kadang melakukan tindakan nyata biasanya orang-orang bilang sulit gak sih? Loh tidak, sebenarnya tindakan nyata bisa kita mulai secara simpel di kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Mungkin melayani teman kerja kita, melayani orang-orang sekitar kita. Jika mereka membutuhkan kekuatan, disitulah kita bisa melayani mereka. Nah,
Maka dari itu sebenarnya itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Mungkin dari slide terakhir juga ini sums up apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan gitu. Di slide terakhir dikatakan be good, do good, so all good things be upon you. Sambil saya panggil pemain musik ke atas panggung, be good Bapak Ibu. Mungkin terkadang kita memiliki karakter be good ini terkesan mudah, tapi biasanya tidak selalu kita terapkan. Apalagi di saat keadaan ekonomi mungkin sulit, keadaan di sekolah mungkin sulit, di kantor mungkin sulit. Terkadang kita lupa bahwa sesuatu yang sangat simpel yang sudah dikatakan oleh buah roh, terkadang kita lupa untuk kita terapkan sebagai karakter kita. Lalu kalau misalnya karakternya udah baik, do good Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menjadi orang baik saja tidak cukup. Karena kenapa? Setelah kita be good, do good, lalu hasilnya adalah all good things be upon you. Terkadang kalau misalnya saya di kantor nih Bapak Ibu, banyak sekali orang yang bilang saya tuh orang yang hoki. Lidia kamu hoki banget, kamu selalu orang paling hoki. Aku bilang, hah masa sih gitu. Terus aku bilang kayaknya enggak deh. Nah lalu ada beberapa teman saya, teman-teman dekat saya, jadi saya ada memiliki teman-teman dekat gitu ya. Satu namanya Saski, satunya namanya Lontong. Dua orang teman saya ini sampai sekarang juga dekat banget sama saya, dekat juga sama mama saya, dekat banget sama papa saya, dekat lah sama keluarga saya. Mereka berdua bilang bahwa, Lid kayaknya kita tahu deh, kenapa kamu tuh orang yang sangat hoki. Saya tanya kenapa? Memang mungkin kamu tuh orangnya suka marah-marah dan lumayan kenceng ya. Berhubung saya ini udah macan Leo, terus tadi kalau di MBTI saya warnanya merah dan merah. Tetapi menurut mereka, saya tuh selalu ingin membantu orang lain. Jadi kalau misalnya nih Saski atau Lontong, mereka memiliki kesulitan dalam pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari. Atau mereka misalnya sesimpel kayak, aduh aku gak ada yang jemput nih hari ini. Aku jemput. Atau misalnya, aduh aku hari ini pulang sama siapa ya, supirku lagi gak ada, aku antar. Atau aduh aku ATM-nya ketinggalan. Bukan sekali-sekali Bapak Ibu, mereka selalu ketinggalan ATM-nya. Mereka selalu Lydia Pay Later namanya. Saya yang bayar. Dia bilang, mungkin karena kamu sering banget seperti itu dan sangat baik sekali, makanya kamu juga the universe speaks to you. Dia bilang kayak gitu. Saya bilang bukan. Karena saya punya Tuhan Yesus, saya orang Kristen. Jadi fun fact Bapak Ibu, di lingkungan saya satu-satunya orang Kristen. Sisanya non-Kristen. Ya, jadi mereka selalu bilang kayak, memang Yesus brand, dia bilang gitu. Yesus keren, memang mantep Yesus. Nah itu adalah contoh-contoh bagaimana be good, do good, so all good things be upon you. Dan saya percaya juga bahwa Bapak Ibu dan adik-adik dan teman-teman yang datang pada hari ini juga bisa menerapkan be good, do good, so all good things be upon you. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka dari itu mari kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari ini di mana Kau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, di mana kami diajarkan untuk memiliki karakter yang baik, melakukan hal-hal yang baik, supaya hal-hal baik juga akan datang kepada kita. Saya percaya Tuhan bahwa semua jemaat yang datang pada siang hari ini bisa mendapatkan berkat-Mu Tuhan dari firman Tuhan yang telah disampaikan, dan juga setelah kita pulang kembali ke rumah masing-masing, semua sudah diberkati akan firman-Mu siang ini dan bisa langsung diterapkan di kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan semua yang mengucap syukur katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman yang sudah ditabur, boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami dari tim pengembalaan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bu Pastor Lydia Sukandi siang hari ini di dua ibadah kita ya, pagi dan siang hari ini. Biarlah kiranya berkatnya selalu dilimpahkan buat Pastor Lydia Sukandi untuk keluarga juga.
Kami mau menyambut adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir siang hari ini? Boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Oke, mari kita akan masuk ke dalam persembahan. Siapkan hati kita akan berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Siang hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu minggu ini Tuhan Engkau telah memberkati, Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, di BSD Church Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan, yang terbaik Tuhan. Biar Engkau juga mengajar kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menyebarkan kebaikan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community terbagi atas 4 wilayah, CG Delup, CG Green Cove, CG Pamulang, CG Gading Serpong di hari Rabu 12 November 2025 di jam 7 malam. Si Community Kamis 13 November 2025 jam 10 pagi bersama dengan Evangelis Nunu Trilestari bertempat di Suite Soho, lantai C di Roseville Apartment. Menara doa setiap hari Jumat jam 10 pagi di Sekretariat BSD Church, Ruko Delup F02. Morning Worship Sabtu 15 November 2025 di Foresta 1 nomor 23 lantai 3B jam 5 subuh bersama dengan Pastor Jenny Sukandi. Children of Blessing atau COBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 dan 11 siang. Teen and Youth diadakan jam 11 siang di Tramercy Hotel lantai 7. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir kembali di Ibadah Raya Minggu 16 November 2025 jam 9 pagi dan 11 siang. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Agus Lutan. Natal BSD Church diadakan Minggu 21 Desember jam 9 pagi dan 11 siang. Mari ajak saudara, kenalan, teman untuk hadir dalam perayaan Natal. Konter depan tersedia kupon Christmas senilai 100.000 per lembar dan akan diundi pada saat perayaan Natal 21 Desember 2025 dengan berbagai macam hadiah dan door prize. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dalam mission trip 3-7 November di Klaten dan sekitarnya. Bahkan semua jemaat yang sudah menabur dalam mission trip ini. Semua taburan dana, waktu, dan tenaga tidak akan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat bagi kita semua. Mission trip BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Demikian news hari ini. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, kami mewakili Panitia Mission Trip mengucapkan terima kasih buat segenap dukungan Bapak Ibu Jemaat BSD Church yang telah menyumbangkan dana, pakaian pantas pakai, juga doa-doanya. Kita sudah menyelenggarakan mission trip pada tanggal 3 sampai 7 November yang kemarin, baru saja, dan semua beberapa jemaat di beberapa kota, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kaki Merapi, semuanya bersuka cita. Kita mengadakan KKR ya di Taman Doa Pius, kita juga mengadakan KKR di jemaat di kaki Gunung Merapi, kita juga pelayanan di penjara yang ada di Klaten maupun yang ada di Solo. Kita juga mengadakan bakti sosial dan kita memberkati mereka, memberi mereka juga berkat makanan, semuanya
bersukacita. Kita beribadah juga semua penuh sukacita. Dan gereja maupun gembala tempat kami mengunjungi mereka, semuanya bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan kita. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat dukungan semuanya yang sudah tadi Bapak Ibu lihat ya foto-fotonya. Semua penuh sukacita. Memang bisa tergenapi firman Tuhan yang ada di Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang datang membawa kabar baik. Jadi kami juga kedatangannya merupakan doa-doa bagi setiap pengharapan mereka. Semuanya diberkati, semua bersukacita, dan kami sangat diberkati dengan cuaca yang baik juga hingga tiba kembali ke BSD ini semuanya dengan kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita tetap ada ibadah 2 kali di tempat ini, pukul 9 dan pukul 11. Kita akan hadir bersama-sama dalam ibadah di tempat ini. Baik, terima kasih Pastor Lydia sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi seorang anak muda yang boleh Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari. Saya jemput kita berdiri. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini, sesi pertama, sesi kedua. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kau sudah memberkati kami dengan pujian penyembahan kami, sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur kalau kami sudah bisa memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, Tuhan yang akan berkati kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati, biar Tuhan akan berkati mereka dimanapun mereka berada. Dalam pekerjaan, rumah tangga, pernikahannya Tuhan akan berkati. Dan Tuhan akan pakai mereka terus untuk melayani Tuhan. Supaya nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Memberkati tim Asher, tim kameramen, soundman Tuhan, multimedia, tim pendoa Tuhan, tim musik, praise and worship Tuhan memberkati. Bahkan seluruh yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan akan perhitungkan apa yang sudah kami lakukan dalam Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, biar Tuhan akan menyertai kami, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan berkati kami, biar kami pulang dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Memberkati umat-Mu yang mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang kekurangan Tuhan akan mencukupkan Bapa. Bahkan yang sudah lama tidak datang beribadah, Tuhan akan datang kepada mereka, menggerakkan hati mereka, mereka datang beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu dalam ibadah ada kuasa dan mujizat yang Allah boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera adalah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup meninggalkan segala kasih karunia, membuat senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu melewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Aku bertanya dari mana datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya
akan diberikan.